Ada Kak Arga yang baru anniversary ya kan. Yang kemarin foto di hotel. Pakai balon. Pakai balon angka 8. Gue nggak mau tahu nih, Rachel harus masukin tuh foto ke dalam sini. Iya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Lipo Cikarang. Lebih tepatnya itu ada di tipe 2 Uptown Residence. Kenapa kita pilih? Ini karena dibikin sama arsitek yang terkenal nih teman-teman. Namanya adalah Alex Bayu. Nah, bentuknya makanya udah unik nih. Yuk sekarang kita bahas yuk bentuk rumahnya. Bentuk rumahnya ini kalau teman-teman lihat sebenarnya sederhana aja, cuman yang bikin menarik adalah permainan maju mundur dari bangunannya. Teman-teman bisa lihat ini sebenarnya adalah atap pelana, cuman yang uniknya adalah atap pelananya itu atapnya lebih panjang yang ke kiri ini daripada yang ke kanan itu. Jadi kalau kita bikin atap pelana itu nggak melulu harus semuanya seimbang, tapi bisa juga pakai yang kayak gini nih, lebih panjang yang ke sininya baru yang ke sana. Nah teman-teman bisa lihat di ujung kiri kanannya itu ada talang ya. Jadi ketika air itu turun nanti langsung ke talang itu dan bisa langsung dioper ke bawah. Apa sih fungsinya talang seperti itu? Itu ngebikin nggak banyak curah hujan yang turun ke bagian bawah depan. Biasanya berisik nih teman-teman. Kalau kita udah pakai talang seperti itu, rumah kita tuh biasanya akan lebih tenang gitu. Karena curah hujannya itu langsung ketampung di talang dan langsung turun. Oke, habisnya teman-teman bisa lihat di bagian depan ini, itu ada permainan majunya. Sebenarnya kalau kita mau sederhana aja nggak usah ada permainan maju kayak gini, flat aja sederhana selesai. Cuman akhirnya bangunannya menjadi biasa aja. Kalau ini enggak, kalau ini dikasih ada satu topi-topian yang maju ke sini, ke depan, disisain di sebelah kiri itu dan di sebelah kanan. Ini ngebikinnya susah nih teman-teman, karena kita mesti ngaci di ruang yang sempit. Tapi ya hasilnya ngebikin rumah ini jadi kelihatan menarik. Dan di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat ini ada permainan maju nih. Permainan maju ini itu menerus ke atas, cuman di bagian sininya dibolongin lebih ke dalam lagi. Nah itu karena ada permainan maju mundur ini teman-teman. Yang sebelah sini difungsiin nanti untuk bagian tangga nih. Nah teman-teman juga bisa lihat supaya rumah ini kelihatan lebih lebar, dikasih lagi satu topi-topi kayak begini. Supaya si rumah ini tuh bisa kelihatan lebih megah lagi. Yuk sekarang kita mau ngeliat ke bagian sini ya. Nah, rumah ini juga dilengkapin sama tali air kayak gini, yang dibikin bentuk begini. Fungsinya ada dua, satu untuk variasi, yang kedua adalah kalau kita mau pakai bidang plasteran kayak gini yang diaci, itu biasanya suka retak-retak. Makanya kalau kita ada tali airnya, itu ngebikin kalau kita ada retak di sini, yang dibetulin cuma ini doang. Retaknya itu nggak nyambung langsung ke bawah sini. Jadi akhirnya kita bisa betulinnya itu spasial, teman-teman, sedikit-sedikit aja. Dan ya tentu untuk ngebikin bangunannya lebih menarik. Ada yang unik di bagian carportnya nih teman-teman. Jadi ini tuh dibikin kayak susun bata gitu, cuman ukurannya beda-beda nih. Ada yang kecil banget, ada yang gede nih. Dan yang serunya lagi, sebelum kita masuk ke dalam rumah itu ada satu bagian yang gunain homogeneous style nih di sini nih. Buat pijakan kaki yang mungkin ngebikin kita lebih enak untuk ngelangkah ke dalam rumah. Atau juga bisa jadi tempat keset ya. Lucu juga lah. Samping-sampingnya bolong gitu ya? Samping-sampingnya bolong, iya, supaya kalau misalnya ada air dia bisa muter gitu ya. Enggak juga ya? Apa ya? Ya mungkin teman-teman ada yang ide. Mungkin teman-teman bisa ada jawabannya kenapa di bagian sini juga bolong ya. Kenapa ya? Kalau bagian depannya teman-teman bisa lihat ini kaca-kaca begini ya semua ya. Ini lagi tren banget sih. Jadi kalau kita sekarang mau bikin rumah kita lebih modern, kita bisa pakai kaca itu dari atas sampai bawah. Mentok sampai ceiling lah. Jadi kelihatannya tuh bener-bener rumah kita tuh luas gitu bagian muka depannya. Teman-teman bisa lihat juga ini gunain pintu geser. Namanya juga rumah zaman sekarang, pasti compact. Jadi kita perlu mikirin bagian pintu-pintunya ini juga supaya bisa space saving nih teman-teman. Oke, ya sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya, teman-teman. Wow, ternyata rumah ini bagian dalamnya itu konsepnya agak sedikit industrial nih, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ini. Ini tuh diekspos semua nih, dak-dakannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada balok-baloknya nih. Dan yang kerennya itu
dia kasih lampu spotlight yang bisa diatur nih kiri kanannya sama diatur kemiringannya. Menarik ya? Cuman yang mesti diingetin juga nih, kalau kita mau bikin kayak gini itu kabel-kabelnya itu akan lebih bagus kalau dicor langsung. Jadinya benar-benar bisa tepat lokasinya dan rapih kelihatan kayak gini. Atau bisa juga pakai idenya dia nih, menarik juga. Jadi teman-teman, ini baloknya ini ada yang asli, ada yang palsu nih teman-teman. Yang palsu itu dia gunain GRC untuk ngeletakin letak-letak kabelnya nih supaya rapih nih. Nah ini kelihatannya dari di bagian sini nih ada sedikit yang bergaris dan itu nunjukin kalau dia itu dibikin pakai GRC. Menarik ya? Jadi kalau kita mau pakai industrial itu kan sebenarnya look. Nah, jadi kita bisa ngakalinnya itu pakai kotakan yang dibikin GRC di antara si balok yang beneran. Oke, begitu masuk teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini gunain MU, mortar utama nih. Jadi bisa rapi kayak begini. Dan di sini itu dikasih tali air itu yang bentuknya bener-bener rapih. Ini kan khas banget industrial. Kalau khas industrial biasanya ditambahin lagi ada borongan di sini nih. Cuman kalau kita mau bikin kayak gini supaya rapi, itu ngakalinnya adalah dengan gunain kayak gini nih. Ini ada list aluminium yang bentuknya U nih teman-teman, dimasukin ke dalam sini nih. Jadi dia bisa nyetak yang rapi kayak gini. Oke, di bagian sini gue tahu banget ini pasti sofa pilihan dari arsiteknya. Bener nggak, Bros? Bener. Yakin nggak lo? Yakin. Ntar gue tanya ya. Karena kenapa nih sofa mahal, Bros? Jarang banget ada rumah contoh yang gunain sofa semahal ini. Bener nggak, Doy? Ini mahal loh. Lo tau kelihatan mahal dari mana? Dari kulitnya nih. Dari tampaknya aja tuh, dari kulitnya udah kelihatan mahal kan? Begitu lo didudukin, Adem memang. adem. Dan empuk. Dan enak. 20 juta malah lebih nih. Mungkin kalau di IKEA, gue kemarin terakhir lihat sekitar 35 kali ya, kayak gini nih, sofa ya. Cuman itulah, kalau sofa yang bener-bener mahal itu, bener-bener enak digunain ya. Kalau di bagian lantainya ini, teman-teman bisa lihat, lantainya ini tuh gunain motif kayu nih teman-teman. Disusunnya bata begitu. Oke, bukan disusun bata nih sebenarnya. Jadi gini, kalau teman-teman sekarang beli keramik motif kayu, itu sebenarnya di bagian buku petunjuknya itu biasanya udah dikasih tahu jarak dari sini sampai sini yang bagus itu berapa senti. Jadi diikutin. Nah, orang Indonesia itu kebanyakan main hajar aja nih tukang-tukang kan. Lebih baik kita kalau mau beli barang-barang kayak gini itu harus lihat boxnya dulu, ada peraturannya yang masangnya gimana supaya jadinya bagus. Oke, begitu masuk teman-teman lihat nih. Dari pintu ini itu ke sini adalah mengarah ke atas, ada tangga. Dan di bagian sini tuh ada dapur kecil. Dapurnya unik juga. Dan ini dia gunain motif white Carrara. Sampai di sininya juga. Nah, teman-teman bisa lihat ini bagian bawahnya kabinet itu dia gunain duko nih. Duko itu bisa juga pakai warna hitam kayak gini, teman-teman. Jadi duko itu sebenarnya lebih simpelnya adalah bisa banyak banget warna. Kalau teman-teman melihat mobil itu banyak banget warnanya, dia gunain cat yang sama cat mobil. Jadi pilihan warnanya itu banyak, teman-teman. Nah, ini dia di sini dia milih warna hitam yang dipadu sama white Carrara, ternyata kelihatannya bener-bener bagus dan cocok sama model industrialnya dia. Yang juga teman-teman bisa lihat di bagian lampunya ini gunain warna hitam yang sama seperti ini. Nah, kalau bagian atasnya ini unik ya. Jadi ini juga gunain duko juga, teman-teman. Dan ini tuh dibolak-balik nih. Jadi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini nih. Nah, itu bener-bener ngebikin bentuknya jadi unik nih. Apalagi dipadu padan di sini sama kaca warna bronze. Ngebikin si kabinet ini kelihatan lebih menarik lagi. Dan di bagian bawahnya ini, teman-teman bisa lihat ke sini. Ini gunain melamik nih, teman-teman. Jadi kelihatan banget seratnya itu adalah serat kayu asli. Emang ya, walaupun HPL zaman sekarang tuh udah keren banget, tetap nggak bisa ngalahin yang namanya serat kayu asli. Oke, di depannya itu kita bisa lihat, ini juga sama, gunain melamik, teman-teman. Habis itu di finish warna hitam nih, teman-teman. Menarik ya, ini bisa digunain untuk 4 orang. Jadi ini cocok banget rumah ini untuk pasangan muda banget ya, teman-teman. Karena di bagian sininya ada sofa yang enak banget, dan masih ada ruang makan yang cukup untuk 4 orang. Bayangin kalau kita masih muda gitu, suka banyak tamu. Kalau kita punya tamu masih muat banyak nih, teman-teman. Ada 4 di sini, bisa ada 3 di sini dan ada 1 lagi di sini. Di bagian sini teman-teman bisa lihat, ini dia gunain bronze mirror dan ini berat banget. Karena dia gunain besi nih, teman-teman. Ini besi asli nih, bukan aluminium. Ini berat banget. Itu kenapa di bagian sininya itu dia gunain banyak banget engselnya nih.
Ini engselnya merek Knockers, sering banget gue pakai. Salah satu merek yang tren juga sekarang. Dan ini dalamnya itu dia pakai HPL teman-teman. Ini fungsinya mungkin untuk naruh kulkas nih. Karena di situ udah disiapin ada stop kontaknya. Dan bagian atas ini dia gunain storage nih teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat engselnya banyak juga karena ini gunain besi. Jadi kalau kita mau gunain material-material yang berat bisa, cuman engselnya itu harus banyak teman-teman. Jangan pelit engsel. Kalau dengan kita ada engsel yang banyak dengan model yang bagus kayak gini, bisa ngebikin furniture kita awet. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Ternyata di bagian sini tuh masih ada satu ruang tidur. Menarik ya? Sederhana aja, ukurannya juga nggak terlalu besar, dan dia tuh ngambil di sini miring nih teman-teman, supaya bisa masuk gitu. Daripada sekarang kita bikin begini, dia akan makan space kan, baru pintunya masuk dari sini gitu. Terlalu banyak space yang terbuang buat bagian sini. Jadi dibikinnya ini miring nih teman-teman. Dan dapatlah satu kamar yang ukurannya pas banget nih. Di sini bisa untuk satu tempat tidur itu ukurannya pas banget. Dan yang gue suka adalah bagian sininya nih. Supaya ruang tidur ini kelihatan lebih nyaman digunain, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini dikasih profil kayu yang di sini itu ada garis tipisnya buat tali air, dan ini dipilih yang warna hijau nih kayak gini. Abis itu jangan lupa dikasih lukisan yang matching banget sama si warna hijau ini. Ini warna hijau ini, bros. Warna yang paling gampang di-matchingin sebenarnya. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat kamar lo nih. Ya kan, daripada lo ganti-ganti warna melulu, ya kan, pilih aja warna kayak gini-gini nih. Nah, warna kayak gini itu paling gampang untuk dipadu padan sama warna yang pop gini. Lo kan generasi 80-an, ya kan, duren-duren, ya kan, makanya mesti new wave, ya kan. New wave sama new age apa bedanya, bro? Kalau new age tuh kayak Kitaro. Oke, anak musik kamu ya. Kalau di bagian samping tempat tidurnya ini ada besi, teman-teman. Abis itu dikasih ambalan. Nggak lupa dikasih LED di sini, dan ini bisa berfungsi sebagai bedside table. Nah, jadi ini sebenarnya ini kan rumah contoh teman-teman. Cuman kalau kita mau beli di sini, ini bisa dibikin satu lemari yang tinggi nih. Jadi cukup untuk kebutuhan yang make ruang tidur ini. Gue suka banget sih ini, bros. Jadi yang gue bilang nih, bros. Warna hijau ini itu cocok banget sama warna emas kayak gini. Ya kan? Dan yang gue sukanya adalah frame-nya ini tuh lucu ya, jadi dia frame biasa aja gitu, cuma ditaruh di tengah. Jadi kita masih bisa see through ke temboknya. Keren ya, keren jadinya. Ini inspirasi yang menarik juga nih. Cuma ini rumah contoh, bro. Kalau rumah beneran nggak mungkin ada. Ada yang ngeliatin, man? Iya kan, ngeliatin. Nggak ada, kamar gua ada, kamar anak gua. Oh iya. Masih kecil, ya kan. Ada Kak Arga yang baru anniversary, ya kan. Yang kemarin foto di Vimala, ya kan? Yang kemarin foto di hotel. Pakai ya kan? balon. Pakai balon AK8. Gua nggak mau tahu nih, Rachel harus masukin tuh foto ke dalam sini. Iya. Nggak, gue tebak-tebakan. Ini yang bucin siapa gitu ya kan? Yang beli balonnya siapa? Gue tebak-tebak dia, ternyata istrinya. Ya, nggak mungkin gua anjir, ngapain mau beli Istrinya sayang banget sama dia, beliin dia balon, bro. Ya kan? Beliin dia balon. Cuman sampai sekarang nggak dibeliin di Spencer. Masih yang lama? Masih yang lama, sampai sekarang. Kemarin cuma ngeliat-liat doang. Nah, sekarang kita dari kamar tidur ini, kita mau ke bagian sini nih, teman-teman. Di bagian sini itu adalah kamar mandi. Oke, kamar mandinya gue suka layoutnya. Jadi begitu kita masuk nih, kita langsung ketemu sama si cuci tangan nih. Dan yang gue suka, karena ini ruangannya kecil, dikasih kaca yang bener-bener gede banget nih. Jadi kita bisa lihat Bang Bewok, enggak ya? Enggak ya. Pokoknya intinya di sini adalah satu kamar mandi ini kelihatan lebih besar banget karena si kaca ini. Apalagi ditambah di bagian sininya dikasih keramik motif metro nih, atau keramik motif subway. Jadi kelihatannya tuh bener-bener kayak ada di kamar mandi luar negeri gitu. Nah ini tuh di full sampai ke atas. Nah ini di bagian ini di full, karena ini bagian area mandi. Cuman sayangnya di bagian sini ini pasti basah nih, karena dipakai mandi. Iyalah, cuma muncrat-muncrat salahnya karena di sini nggak ada tanggulnya atau diturunin ke bawah. Tapi mungkin ini rumah contoh karena di sini juga nggak ada floor drain. Karena ini rumah contoh ini mungkin nanti akan dihancurin. Jadi mungkin kenyataannya nanti ini akan diturunin atau dikasih tanggul nih teman-teman. Cuman gue suka banget dari konsepnya. Konsep yang bagian sini itu kan basah. Jadi ini benar-benar di full ke atas. Sedangkan yang nggak basah di bagian sini itu dikasih kaca dan di sini kasih dinding biasa aja. Dan gue suka banget wastafel ini karena ini wastafelnya benar-benar pipih.
Jadi kita tuh punya area yang enak untuk mondar-mandir di kamar mandi yang kecil ini. Jadi kadang-kadang kamar mandi kecil itu juga selama kita milih barangnya bagus, bisa ngebikin kita punya sirkulasi yang baik. Cuman sayangnya, ada sayangnya bro. Cuman nanti bisa diganti kali ya. Ini nih. Shower head ya? Iya. Ini kamar mandi udah keren banget, industrial banget gitu. Mandinya begini aja. Sayang ya. Tapi itu gampang sekarang karena sekarang Paloma itu udah ngeluarin satu produk ya. Ini kan standar nih. Ini kita tinggal copot, ganti, buang, beli 2 jutaan, udah bisa pakai shower rain. Baru deh dengan ada shower rain, apalagi Paloma ada yang ngeluarin warna hitam sama emas. Lo bayangin ya, baru industrial benar, ya kan? Keren. Yuk sekarang kita mau masuk ke bagian yang gue suka nih. Ternyata ada yang seru di sini. Wow. Ini asik sih. Jadi ini tamannya itu ada ketapang kencananya di tengah sebagai tanaman utamanya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini enak banget, masih punya space yang luas banget untuk bercengkrama di sini nih. Gue bisa kebayang kalau misal kita masih bisa ngundang teman-teman kita nih untuk barbekyuan nih. Mungkin kalau gue yang jadi punya rumah di sini, gue akan tambahin satu lagi space di sini untuk naruh panggangan nih. Habis itu kita bisa barbekyuan gitu sama teman-teman kita. Tapi ini space-nya cukup luas teman-teman. Dan ini dia gunain kayu yang beneran teman-teman. Jadi kelihatannya itu bener-bener alami banget. Dan di sini masih ada satu kolam nih. Cuma sayang kolamnya nggak dinyalain. Cuman yang seru adalah gini nih. Kolam ini teman-teman bisa lihat. Dia tuh ada air terjunnya dari sini nih. Jadi gue kebayang banget sih kalau ini nanti malam kita barbekyuan, lampunya nyala, kolamnya nyala. Enak banget. Apalagi kalau kita zaman sekarang pandemi nih, ya kan? Banyak suami istri itu pada ribut, bro. Bener gak? Karena tadinya nggak pernah 24 jam bareng-bareng, tiba-tiba 24 jam bareng-bareng, ya kan? Dengan ada tempat kayak gini, bisa ngomongin masa lalu, ya kan? Akhirnya jadi apa? Balik lagi baik, ya kan? Gitu, bro, ya kan? Wisata masa lalu. Iya, wisata masa lalu, gimana lagu itu? Lagi ngetren di TikTok. Ya, sekarang kita mau naik ke lantai atas. Cuman gue boleh kritik sedikit. Mungkin karena ini rumah contoh ya masih teman-teman ya. Dia tuh nggak ada plane ya teman-teman. Sayang ya. Jadi ini nanti akhirnya kalau kita pel-pelin terus bisa cepet kotor nih. Cuma mungkin nanti kalau misalnya rumah ini udah dibangun beneran, ada plane-nya. Yang gue suka bagian dari tangga ini udah ada step nosing ya teman-teman. Dan ini bener-bener sama kayunya di bawah. Jadi kelihatannya tuh bener-bener satu kesatuan gitu. Oke, begitu naik ternyata kita ketemu sama satu kamar tidur utama nih. Yang menarik adalah teman-teman bisa lihat nih. Ternyata atap pelananya itu diekspos nih teman-teman. Jadi ini masih miring dan itu dikasih HPL teman-teman. Habis itu dicowok ke dalam itu masih ada item-item buat naruh si lampu spotlight. Wah, ini gue suka sih. Karena kacanya benar-benar besar. Jadi kita tuh punya pandangan yang luas ke taman belakang dan nggak akan kekurangan cahaya matahari. Karena di bagian atas ini, di bagian sopi-sopinya tetap dikasih kaca nih teman-teman. Sama juga seperti yang di sebelah sini. Menarik sih. Jadi ini kamar ini tuh bener-bener gak perlu cahaya ketika siang hari. Jadi walaupun bentuknya ini sedikit industrial, tapi ternyata konsep tropisnya tetap digunain sama si arsiteknya. Itu baru top tuh. Ini asik sih arsiteknya. Jadi di bagian sini ada satu space nih teman-teman. Karena kan di bagian sini adalah pintu nih. Dimanfaatin sebagai tempat untuk duduk nih, dan nggak lupa dia tetap satu tone. Di bagian sini juga diekspos semen nih, bagus ya. Jadi semuanya itu benar-benar satu kesatuan. Nah teman-teman bisa lihat di sini juga, ini dia gunain French door, gaya-gaya French door gitu. Gue suka banget karena dia detail. Dia bukan cuma dikotakin doang, tapi ada pemisahnya kayak gini. Jadi ngelebihin si pintu ini, pintu lemari itu lebih kelihatan eksklusif dan mahal gitu, dan klasik lah gitu, karena ada garis-garisnya ini. Dan handle-nya juga walaupun sederhana tapi juga satu kesatuan. Ini kalau dibuka langsung kebuka semua. Mas sayang ini agak maksa nih dikasih taruh di sini nih, buat apa ya? Jadi kita nggak bisa buka enak gitu. Kalau ditaruh di situ ngalangin buat jalan kamar mandi. Dan yang gue suka adalah perpaduan warna ini. Ini adalah duko warna hitam dan di dalamnya itu dia pakai HPL yang warna coklat muda. Ternyata pas banget ya di padu padan sama ini. Dan HPL ini juga menerus ke atas nih, digunainnya sama nih warnanya yang coklat muda ini. Jadi dia cuma pakai 2 tone warna untuk permainan di dalam kamar ini. Meja TV-nya juga unik banget
Ya, ini gunain besi teman-teman. Habis itu di sini kasih besi behel juga. Habis itu tinggal ditatakin gitu. Jadi kalau teman-teman suka, ini bisa di pause videonya. Habis itu bisa dibikin ke desainer interior untuk model yang seperti ini teman-teman. Untuk ngebikin semakin kelihatan industrial, ini pakai perforated nih, unik ya. Bisa dikasih figura-figura dan di belakangnya itu dikasih LED light nih. Dan di bawah juga dikasih LED light. Sedangkan kalau headboardnya ini dia pakai fabric nih. Nah, ini menarik sih. Jadi bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman ketika lagi ngebikin backdrop yang mau industrial nih. Oke, sekarang kita mau ke bagian kamar mandi utamanya. Jadi di sini tuh ada kamar mandi utamanya. Oke, asik juga ya. Jadi di sini tuh sebagai partisinya itu dia gunain besi, teman-teman. Habis itu dikasih sunblass nih. Cuma sunblassnya warnanya antik ya. Jadi dia ada kayak fabric gitu. Menarik juga. Mestinya sih agak panjang, tapi kalau agak panjang lagi nggak bisa masuk ya. Tapi ini oke. Jadi ini yang bagian sini tuh nggak basah. Cuma sayangnya dia langsung ketemu sama si kloset nih. Mungkin bisa dipikirin di sini, ini kloset masih ada jarak nih sebenarnya. Dia masih bisa dipinggirin sedikit. Bisa dibikin di sini. Habis itu nggak usah pakai ini nih. Tapi bisa pakai eco washer. Jadi nggak usah ada kabel-kabel begini. Dan dia bisa dikasih satu partisi yang model kayak gini lagi. Jadinya kita bisa sedikit lebih kering daripada begini. Kalau ini kan nggak enak banget. Kalau kita lagi mandi, kloset kita basah nih. Habis itu temen kita atau istri kita mau datang ke sini, mau buang air, mesti ngelap-ngelap dulu. Atau kalau misalnya kita nggak sempet ngelapnya, lama-lama ada jamurnya. Kurang oke sih. Tapi yang menarik di bagian sininya, ini ada satu kaca nih yang ngebikin kamar mandi ini tuh nggak akan gelap. Kalau di bagian sininya masih sama kayak yang di bawah, tapi gue suka banget ini. Jadi ini ada kaca, ditimpa kaca lagi, dikasih frame. Bagus ya? Ya kan? Cuma lu bayangin, kalau ini kaca biasa, di sininya bronze mirror atau brown mirror, lebih keren lagi. Udah lagi. Cuman mahal. Cuman ya gitu lah, yang gue suka kamar mandi ini dia banyak gunain kaca karena ya supaya ruangan itu kelihatan lebih luas. Dan mungkin kalau kacanya segede gini, bro, lebih puas aja. Mau ngapain lu di kamar mandi emang? Ngaca mulu. Sendirian kayak lu gitu, ya kan? Banyak banget kacanya, ngapain lu di kamar mandi? Teman-teman lihat, ini kan adalah bagian tangganya. Sekarang kita mau belok ke sini. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Jadi sebenarnya kamar mandi ini itu sebenarnya bisa digunain sama semua orang nih. Jadi kalau ada yang mau pakai, tinggal masuk aja. Tapi kalau teman-teman kepengen dia jadi kamar mandi yang spesial sendiri, tinggal ditutup di sini. Kalau ini kan juga bisa ditutup di sini nih. Jadi kita punya kamar mandi yang bisa buat orang lain. Tapi kalau kita tutup di situ, jadilah nih kamar mandi yang ada di dalam kamar. Menarik sih. Nah sekarang kita mau masuk kamar mandinya dulu deh. Nah kamar mandinya sama kayak tadi, masih guna-gunain yang tadi. Ini gue suka gini nih. Jadi ada besi nih, ditambahin besi kecil lagi nih. Jadi dia bukan polos doang loh teman-teman. Ini fungsinya untuk ngikat si kacanya nih. Tapi ya kalau dilihat jadinya menarik gitu, nggak polos-polos aja. Tapi ada tambahan-tambahan kayak gini yang ngebikin walaupun dia industrial, tapi tetap centil. Ya nggak? Bener loh bros? Ya. Oke, sekarang kita mau ngebahas kamar tidurnya. Dari masuk aja tuh gue suka bagian ini. Keren. Jadi ini ternyata industrial kalau dicampur-campur sama klasik-klasik sedikit, keren ya. Dan yang gue suka tau gak lo apa? Jadi ini tuh beda-beda ukurannya. Kalau orang mah simpel-simpel aja. Kalau dia nggak nih, ada yang kecil ditaruhnya begini, ada yang taruhnya begini. Ternyata ngebikin, abis itu ini nih, masih ada profilnya. Ya ngebikin apa ya? Segala sesuatu tuh yang lebih detail itu biasanya akan menghasilkan pandangan atau hasil akhir yang bagus. Ya sekarang kita masuk ke sini. Gue suka banget bagian sininya. Karena semua jendelanya benar-benar besar banget dan ini dipasin sama si hijau-hijaunya. Jadi ngebikin bener-bener kayaknya tuh didesain bener gitu. Dan yang gue suka lagi adalah ini. Inilah kalau kita gunain arsitek teman-teman. Kursinya keren banget. Keren banget kursinya, bener. Karena apa? Ini selain ini berat ya, ini besi. Habis itu bercampur sama kayu beneran. Di bagian bawahnya itu masih ada emas ya. Tapi ada yang mesti dikerjain dulu bro. Kalau mau dibilang ini kursi sempurna. Dudukin. Enak nggak? Tes dulu, tes. Ya kan? Lumayan loh. Enak. Kalau buat belajar enak loh. Karena ini kan ukurannya kecil ya. Jadi kita mesti punya kursi juga kecil. Dan ini buat belajar kan enak nih sebenarnya. Nah, ini ada bolpen nih. Tak gitu. Enak lah. Sayang, maafin aku ya. Aku belum bisa kawinin kamu. Gitu ya. Ya kan di sini nih. Oke lah.
Bagian atapnya sama teman-teman. Ini yang gue bilang tadi. Pertemuannya itu ada di sini. Itu dia ngebikin dia miring, abis itu ada miring sedikit nih. Ini tuh jadi ngebikin kamar ini kelihatan lebih estetik lagi. Dan supaya lebih lucu lagi dikasih di situ ngepas di atasnya ini itu ada list warna hitamnya dari aluminium. Dan ini ada lagi nih bros. Coba bros ambil di sini bros. Ini gue suka bros. Kita ngomongin frame ya. Frame yang di bawah tadi modelnya kayak gitu ya. Kalau frame di atas itu dia kayak gini. Habis itu ada frame lagi di sini. Gue suka nih frame dalam frame. Ini sih sebenarnya gampang belinya di mana-mana juga banyak. Cuman banyak itu kalau milihnya salah kan juga salah bro. Kalau ini kan dia bener-bener Cakep ya. Dia milih itu pas lah menurut gue. Dan gue suka banget sama pemilihan gambar-gambarnya dari tadi. 80s banget. 80-an gitu. Warna-warnanya gitu ya. Keren bro. Apa bros? 80s bros? Duran Duran. Apa lagi? The Cure. Terus? Pet Shop Boys. Gak bisa? Siapa lagi? Oh, Club 80s bukan ya? Bercanda loh. Bercanda. Gue fans banget. Ntar dimarahin Vindes loh. Iya, gue ngefans Lo nonton kan Vindes? Sempet main di PLV nggak sih, Dik? Main. Ya. Nah, gue sekarang udah sama Mbak Dian. Kita mau nanya-nanya sama Mbak Dian tentang apa sih Lipo Cikarang itu ya. Jadi, Mbak, kenapa sih orang itu harus beli di Lipo Cikarang ini? Pertama, itu desainnya bagus. Terus yang kedua tuh lokasinya kita tuh strategis banget ya. Jadi memang cocok untuk milenial yang memang punya mobilitas tinggi. Kita punya 10 infrastruktur baru seperti kayak MRT, LRT, tol Jakarta Cikampek 2, terus juga ada Patimban Deep Seaport, Kertajati International Airport, strategis banget untuk kaum milenial. Mbak, kalau tadi kan kita ngomongin masalah infrastruktur di luar ya. Kalau di dalamnya sendiri itu ada fasilitas-fasilitas yang spesial nggak sih? Kalau di sini tuh fasilitas kemana-mana tuh dekat. Jadi bisa kita 2 menit ke mall, 3 menit ke sekolah. Karena nantinya akan dibuat kayak SDH Bridge, jadi jembatan yang menjembatani antara sungai ke sekolah SDH. Itu kita jadi bisa nganterin anak sekolah tuh dalam waktu 3 menit aja. Jadi jalan kaki itu bisa. Terus 6 menit itu bisa ke rumah sakit. Kalau misalnya kita mau ke jalan tol juga 8 menit bisa. Oke, sekarang pertanyaan paling penting di acara kita, yaitu masalah duit. Nah, ini sekarang rumah yang lagi kita review ini kan ada 3 ya sebenarnya Mbak. Yang kita review ini yang tipe tengah nih. Sebenarnya kalau tipe yang paling kecil itu harganya berapa sih Mbak? Harganya itu mulai dari 640 juta. Untuk cashnya itu 589 juta. Kalau rumah yang kita review nih, si tengah ini berapa? Sekitar 939 juta. Cashnya itu 864 juta. Kalau rumah yang gedenya? Yang gedenya 1,2 M-an. Terus kalau misalnya cashnya itu sekitar 1,1 M. Mbak, sekarang kalau masalah DP-nya nih, kan banyak kaum milenial tuh kesulitan di bagian DP kan? Kalau di Lipo Cikarang ini DP-nya gimana? Ada bisa dibantu-bantu nggak? Oh iya dong pastinya. Kalau di sini tuh kita bekerja sama dengan beberapa bank, itu tuh bisa DP 0%. Itu cocok banget ya buat kaum milenial. Jadi bisa DP 0% ya? Wah, itu keren banget sih. Jadi kalau teman-teman kan kebanyakan itu susah ngumpulin duitnya itu di DP. Nah kalau di Lipo Cikarang ini dia sudah kerjasama sama beberapa bank yang bisa mewujudin DP 0%. Oke, makasih banyak Mbak Dian ya. Thank you. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, sama juga ada TikTok @arsitekturindonesia. Ciao! Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Lipo Karawaci. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Lipo Cikarang. Lupa gue, pikir Lipo Karawaci. Ruang tidurnya kecil aja, simple. Cuman cukup. Apa? Ngomong apa lo gitu? Cuman sayangnya di bagian sini ini pasti basah nih. Mati bro. Bagian sini pasti yang ngebikin kamar mandi ini tuh nggak akan gelap kalau malam. Dan ini kalau malam ya pasti gelap bro. Kau siap. Mana sih lo?